Ada momen di mana kita perlu keluar dari zona nyaman, mengejar rasa penasaran dan menciptakan cerita yang abadi. Dari Cilacap, dua tim kami berpencar, masing-masing menuju petualangan yang berbeda. Tim pertama ke Jogja, mengarungi jalan berliku hingga Kedung Pedut, surga tersembunyi dengan air biru kristal, dan menikmati megahnya Kamardikan Yogyakarta Royal Orchestra. Sementara itu, tim kedua bergerak ke Mezzo Beach Club di Kebumen, sebuah perjalanan santai menuju pemandangan sunset yang spektakuler di atas tebing. Dua arah, dua cerita, ini bukan hanya tentang destinasi, tetapi perjalanan yang menghidupkan kenangan. Pagi ini kami memulai perjalanan dari stasiun Cilacap dengan kereta Joglo Semar. Buat kamu yang pengen tiket lebih murah, bisa coba opsi beli tiket Go Show yang tersedia 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi perlu diingat ya, rutenya terbatas. Pastikan destinasi kamu ada pilihan tiket Go Show-nya. Dan jangan lupa, saat peak season, tiket bisa cepat habis. Jadi, selalu siapkan alternatif lain kalau nggak kebagian tiket kereta. Cari opsi transportasi lain biar tetap bisa lanjut perjalanan tanpa hambatan. Tujuan pertama kita di Jogja kali ini adalah Kedung Pedut. Di sini kita bakal nemuin kedung dengan air biru bening banget, mirip sungai di Ares, Swiss, tapi tanpa arus deras. Ada juga air terjun di sini, meski karena kemarau, debit airnya mungkin agak kecil. Tapi keuntungan musim kemarau, airnya jadi lebih jernih. Dari Jogja, kita bakal naik motor ke sana. Buat yang mau sewa motor, bisa booking dari jauh-jauh hari. Yuk langsung gas ke Kedung Pedut yang ada di Kulon Progo, sekitar 1,5 jam dari pusat kota Jogja. Tiket masuk ke sini cuma 11.000 dan parkir motor hanya 2.000. Dari loket, jalan menuju Kedung Pedut udah rapi banget dengan pijakan semen dari awal sampai akhir. Jalannya agak naik turun dan memerlukan waktu sekitar 10-15 menit jalan kaki. Sepanjang perjalanan, pemandangannya keren banget. Kamu bakal lihat vegetasi alam khas dataran tinggi di Tanah Jawa. Memang butuh effort sedikit, tapi semua itu terbayar dengan keindahan yang bakal bikin perjalananmu makin seru. Akhirnya sampai juga di aliran air terjun Kedung Pedut. Ternyata sesuai yang kita pikirkan, karena sekarang lagi musim kemarau, aliran air di sini kecil banget. Biasanya pada musim hujan, debit airnya jauh lebih deras, tapi saat kemarau seperti ini memang kondisinya jadi begini. Untuk info, di Kulon Progo, musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan Juni hingga Oktober. Selama periode ini, curah hujan menurun drastis dan banyak aliran sungai serta air terjun jadi lebih kecil dibandingkan musim hujan. Jadi kalau kamu datang saat musim kemarau, jangan kaget kalau alirannya lebih kecil dari biasanya. Dari atas sini, kamu bisa lihat birunya air kedung di bawah sana. Warna airnya bisa jadi biru toska karena kombinasi dari beberapa faktor, terutama kedalaman dan kejernihan air yang dipantulkan oleh cahaya matahari. Air di sini juga kaya akan mineral yang bikin warna birunya makin mencolok. Meskipun sekarang lagi musim kemarau dan debit airnya agak berkurang, tetap ada air di kedung ini. Biasanya, sumber mata air di daerah ini masih mengalir meski dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi, meski musim kemarau bikin aliran jadi kecil, kamu tetap bisa menikmati keindahan air biru toska yang memukau. Yuk, kita lanjut jalan ke air terjun. Biasanya, kalau kalian datang ke sini pas musim hujan, debit airnya bakal deras banget. Airnya juga seger dan nggak terlalu dingin, beda dari yang biasanya kita temui di kaki Gunung Slamet. Oh iya, di aliran air terjun ini ada batu-batu yang warnanya kuning-kuning. Itu karena batu-batu tersebut mengandung mineral seperti sulfur dan besi yang teroksidasi. Selama aliran air mengalir di atas batu-batu ini, mineral-mineral tersebut memberikan warna kuning yang khas. Jadi, meski air terjunnya sekarang nggak sebesar di musim hujan, keunikan batu-batu ini tetap bikin pemandangan di sini menarik.
Kedung Pedut dinamai dari kata kedung yang berarti cekungan air dan pedut yang artinya berwarna kehijauan. Jadi nama ini menggambarkan cekungan air dengan warna khas yang menawan. Buat kalian yang mau main air di sini bisa banget. Titik paling dalam di gedung ini sekitar 4 meter. Kalau kalian nggak bisa berenang, jangan khawatir, ada pelampung yang bisa disewa seharga Rp10.000. Renang di air sebiru dan sebening ini pastinya seru banget kan? Sayang banget kalau jauh-jauh ke sini, tapi nggak nyemplung. Tapi tim kami abis ini bakal lanjut ke konser di kota, jadi kita skip renangnya dulu. Kalau kalian nggak mau pakai pelampung dan nggak bisa berenang tapi tetap pengen nyebur, kalian masih bisa. Di bagian bawah gedung, airnya dangkal, jadi aman buat yang mau sekadar berendam tanpa takut tenggelam. Sekarang saatnya kita balik ke Jogja. Tapi sebelum pulang, kita coba cari tempat makan yang estetik dan masih sejalur ke arah kota. Rencananya kita bakal mampir di resto dekat Jembatan Kreo. Katanya tempatnya asik banget buat santai sambil menikmati suasana. Yuk, kita cari tahu. Akhirnya sampai juga. Nama restonya Unagi and Udang Alam Kreo, letaknya pas di samping Jembatan Kreo di tepi Sungai Progo. Tempatnya cozy banget dengan konsep bangunan semi terbuka yang menggabungkan elemen kayu dan bambu, bikin vibes-nya jadi lebih alami dan hangat. Bangunan restonya terdiri dari beberapa gazebo kecil yang tersebar, plus area utama yang lebih luas. Dari sini, kita bisa menikmati angin sepoi-sepoi dari sungai dan view langsung ke aliran Sungai Progo yang tenang, dikelilingi pepohonan hijau yang bikin suasana makin adem. Nggak cuma nyaman, beberapa sudutnya dihias dengan ornamen tradisional yang bikin suasana makin otentik. Tempat ini cocok banget buat yang mau chill sambil menikmati makanan enak dan pemandangan. Buat makan siang kali ini, kita nggak cuma nyobain udang goreng tempura yang crispy dan gurih banget, tapi juga udang bakar khas sini. Udang bakarnya pakai bumbu rempah yang meresap sampai ke dalam, rasanya manis pedas dengan sedikit aroma smoky yang bikin nagih. Selain udang, menu di sini bervariasi banget. Ada unagi bakar ala Progo, ramen udang, nasi goreng udang, ayam sambal kemangi, sup iga, sup buntut, dan masih banyak lagi. Harganya juga fleksibel, mulai dari 13 ribuan untuk ramen sampai 153 ribuan untuk paket grill berempat. Buat camilan dan minuman, ada pilihan mulai dari pisang goreng sampai es kelapa dengan harga 8.000 sampai 19 ribuan aja. Pas banget buat kalian yang mau kulineran sambil nikmatin suasana asri tepi Sungai Progo. Setelah sampai di kota, kita lanjut nonton konser Kamardikan Yogyakarta Royal Orchestra. Konser ini adalah pagelaran musik orkestra yang menggabungkan alat musik tradisional dan modern, menampilkan lodik khas yang menceritakan perjalanan sejarah dan budaya Yogyakarta. Di sini kamu bakal lihat orkestra megah dengan kostum tradisional yang dipadu dengan permainan alat musik klasik yang bikin suasana makin magis. Untuk dapetin tiketnya, kamu harus cepet-cepet reservasi karena kapasitasnya terbatas. Cuma sekitar 1.100 kursi aja. Tiketnya biasanya bisa diakses gratis lewat platform reservasi online yang diumumkan di media sosial resmi penyelenggara. Jadi pastiin kalian pantau terus update-nya biar nggak ketinggalan. Habis konser, karena lokasinya di tengah Malioboro, kita bisa lanjut jalan ke stasiun sambil nikmatin suasana malam di Malioboro. Vibes Jogja emang nggak ada duanya, bikin kangen terus. Walaupun udah sering kesini, jalan-jalan malam di Malioboro tetap jadi ritual wajib tiap mampir ke Jogja. Jalan ke alam udah, makan di tempat estetik udah, nonton konser tradisional udah, dan jalan-jalan di Malioboro juga udah. Sekarang waktunya kita balik ke Cilacap naik kereta. Pulangnya kita pakai tiket Go Show biar lebih hemat. Nah, sekarang kita lihat yuk, tim yang lain hari ini pada kemana aja.
Ini sebenarnya perjalanan dadakan, beda sama tim sebelah yang udah reservasi acara jauh-jauh hari. Kali ini kita cuma mau chill di kafe pinggir pantai di Kebumen. Yang bikin spesial, daratan Kebumen punya pantai dengan perbukitan, jadi vibes-nya lebih epic. Kafe yang bakal kita kunjungi ada di tepi bukit, jadi kita bisa nikmatin view pantai dari ketinggian sambil nunggu sunset. Yuk, langsung gas ke sana. Halo semuanya, kita di pantai Kebumen, pantai Mezo. Bukan pantai, tapi kafe. Selamat datang Mezo. Kabupaten Ngendi Om? Kan Om? Kebumen. Kebumen. Oh ya. Makasih Om. Kecamatan Ayah. Kota Naya. Review sih bagus-bagus lah Jero. Makasih Om. Tadi kita coba-coba buat lebih interaktif pas ngevlog, tapi ya namanya juga masih grogi, jadi kadang suka lupa gimana ngomong yang bener. Usaha terus lah ya. Nah, sekarang kita udah sampai di Mezo Beach Club. Buat yang mau kesini, lokasinya udah ada di Google Maps, dekat Pantai Ayah dan Logending. Kalau dari Jogja ke Mezo Beach Club, bisa lewat jalur selatan via Wates, terus lanjut ke Petanahan, sekitar 2,5 jam naik motor atau mobil. Dari Purwokerto bisa lewat Banyumas arah Pantai Jetis, kira-kira 1 jam. Nah, kalau dari Cilacap, bisa ambil jalur selatan lewat Bidara Payung, juga cuma butuh sekitar 1 jam. Jadi, langsung aja gas ke Mezo buat nikmatin sunset epic dari atas tebing. Mezo Beach Club buka dari jam 11 siang sampai 9 malam. Untuk masuk, kalian perlu bayar entry fee 15.000 per orang di weekdays dan 25.000 per orang saat weekend. Tapi, kalau datang di tanggal tertentu, kalian bisa nemuin event-event spesial yang bikin suasana makin seru. Mezo Beach Club ini punya konsep cafe outdoor yang santai banget dengan pemandangan pantai yang keren. Bangunannya semi terbuka, jadi kalian bisa duduk sambil menikmati angin laut dan suara ombak. Dekorasinya cozy, ada banyak elemen kayu dan tanaman hijau bikin suasananya adem. Tempat ini pas banget buat nongkrong bareng teman, ngobrol santai, atau nonton sunset sambil dengerin musik yang bikin hati tenang. Cuma, perhatikan nih, nggak semua kursi di sini gratis. Ada beberapa spot yang butuh minimum order, jadi mending tanya dulu ke staff sebelum duduk supaya nggak salah tempat. Buat kalian yang mau main air, bisa banget di kolam renangnya. Tempatnya asik buat nyantai sambil nikmatin suasana. Nah, pas kita di sini, musik DJ-nya cuma sampai jam 7 malam aja. Karena kita datangnya pas weekdays. Jadi kalau mau dapetin vibe yang lebih rame, mungkin bisa coba datang pas weekend. Siapa tahu musiknya lebih seru dan suasananya lebih hidup. Kalau haus atau lapar, tinggal pesan aja di meja kasir depan atau langsung ke meja bar di ujung sana. Menunya lengkap banget, dari camilan ringan sampai makanan berat. Minumannya juga variatif, ada kopi, mocktail, sampai yang segar-segar buat nemenin sunsetan. Jadi nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba pengen ngemil atau butuh yang segar-segar buat ngadem. Sambil nunggu makanan dan minuman datang,
Kita bisa santai di sini dan meresapi suasananya. Dari posisi kita yang ada di atas bukit tinggi, pemandangan di depan benar-benar magical. Deburan ombak di pantai bawah sana berpadu dengan semilir angin yang lembut. Cahaya sunset perlahan mengintip dari balik awan, menyirami langit dengan warna-warni yang memukau. Setiap detik di sini terasa seperti puisi yang mengalir lembut, membuat momen ini semakin istimewa dan tak terlupakan. Langit tampak biru di siang hari karena cahaya biru dari matahari tersebar lebih luas oleh molekul udara. Namun, saat matahari terbenam, cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal, membuat cahaya biru menyebar lebih banyak dan hilang. Akibatnya, warna-warna merah, oranye, dan kuning menjadi lebih dominan, menciptakan pemandangan sunset yang memukau dengan gradasi warna yang menawan di langit dan awan. Kalau kalian bawa anak kecil, tenang aja, karena di sini ada area bermain khusus untuk mereka. Tapi, tetap perlu diingat untuk memantau anak-anak dengan baik, terutama di luar area resto, karena ada beberapa spot yang mungkin kurang aman tanpa penghalang yang memadai. Tambah sore, pemandangan di sini makin cakep aja. Meski sunsetnya ketutup awan sedikit, tapi pantulan warna oranye dan merah muda di langit bikin suasananya magis banget. Cahaya matahari yang tembus di sela-sela awan berbaur sama deburan ombak di bawah sana emang bikin betah. Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Makanan udah dateng, saatnya kita nikmatin santap malam. Sambil nyuap hidangan, kita duduk santai dan ngobrol ngalor ngidul. Cerita seru, ketawa ketiwi, nikmatin suasana malam yang makin adem. Diiringi gemuruh ombak dan angin sepoi-sepoi, obrolan jadi makin hangat dan bikin lupa waktu. Selama perjalanan ini, kita udah eksplorasi berbagai tempat yang keren abis. Mulai dari Kedung Pedut dengan air birunya yang jernih di Jogja, nikmatin musik orkestra megah di Kamardikan Yogyakarta Royal Orchestra, sampai menikmati sunset dari tebing tinggi di Mezzo Beach Club, Kebumen. Setiap tempat punya cerita dan vibes-nya sendiri. Seperti kata Anthony Bourdain, travel isn't always pretty. It isn't always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that's okay. The journey changes you. It should change you. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa perjalanan bukan cuma tentang hal-hal indah, tapi juga tentang perubahan dan pengalaman yang membuat kita tumbuh. Dan akhirnya perjalanan seru kita kali ini sampai di ujungnya. Banyak cerita seru yang kita bawa pulang, banyak momen yang bakal terus kita kenang. Setiap tempat yang kita kunjungi punya keindahan dan daya tariknya sendiri, dari keajaiban alam, kelezatan kuliner, sampai kehangatan budaya yang kita rasain. Kita nggak sabar buat petualangan selanjutnya, nemuin tempat-tempat baru, dan pastinya bikin cerita baru yang bakal kita share lagi. Sampai ketemu di trip berikutnya, tetap semangat buat eksplorasi dan nikmati setiap momennya.